Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimus salihat wa bizikrihi tatma'innul qulub wal fuad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahadatan sadiratan min samimil fuad, narju najata yaumul mi'ad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya rabbah. Para pemirsa TPRU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah kita pada hari ini sudah memasuki hari ke-17 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, serta taufik dan inayahnya agar bisa mengisi hari-hari yang tersisa ini dengan ibadah yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TPRU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu menjaga iman. Ada sebuah ungkapan yang bagus yang mengatakan besi itu kuat namun ia bisa dilelehkan oleh api. Api itu kuat namun ia bisa dipadamkan oleh air. Air itu kuat namun ia bisa dialihkan oleh angin. Angin itu kuat namun ia bisa ditahan oleh gunung. Dan gunung itu pun kuat namun ia bisa diruntuhkan, diratakan oleh manusia. Manusia itu kuat namun ia bisa ditundukkan oleh nafsu. Nafsu itu kuat namun ia bisa dikondisikan oleh iman. Jadi iman adalah yang paling kuat. Iman yang menjadi pondasi dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dengan iman kita bisa hidup menjadi terarah. Iman inilah yang menjadi pendorong kita dalam menjalankan ibadah puasa ini. Puasa ini sungguh berat bagi orang-orang yang tidak beriman. Mengapa saya katakan berat? Karena kita sejak dari fajar sampai maghrib kita tahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Kita tidak makan, tidak minum. Bukan hanya sehari maupun 2 hari, tapi ini dalam jangka waktu yang lama, yaitu sampai sebulan penuh. Kalaulah bukan dorongan iman, kita tidak akan mampu melakukan puasa ini. Maka alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ini, dan kita diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini. Bentuk juga bagaimana kekuatan iman yang mendorong kita untuk bisa melakukan misalnya ibadah haji. Ibadah haji itu ibadah yang berat bagi orang-orang yang tidak beriman. Mengapa? Karena ibadah haji itu butuh modal yang besar. Dia bisa membutuhkan modal sampai puluhan juta. Yang sebagian orang untuk mendapatkan uang tersebut harus banting tulang, peras keringat. Dan itu ia kumpulkan hari demi hari, bulan demi bulan sampai setahunan. Dan setelah terkumpul, mereka setorkan untuk melakukan ibadah haji. Dan setelah itu mereka berangkat. Mereka tinggalkan sanak saudara mereka. Mereka tinggalkan harta-harta yang telah mereka miliki, yang telah mereka kumpulkan. Dan setelah sampai di Makkatul Mukarramah ataupun di Madinatul Munawwarah, dalam melaksanakan ibadah haji pun harus berdesak-desakan dengan jamaah lainnya yang sampai puluhan ribu bahkan jutaan orang. Sehingga kita pun di sana tidur tidaklah teratur, makan tidaklah kenyang. Itu sangat berat ibadah ini. Namun walaupun begitu beratnya, dengan kekuatan iman, kita pun berangkat ke sana. Kita pun bahkan ada orang yang berulang kali melakukan ibadah ini.
inilah kekuatan iman. Maka benarlah apa yang dikatakan, apabila iman itu sudah menancap dalam diri kita, maka yang jauh bisa terasa dekat. Bagaimana yang saya katakan tadi, ibadah haji, kita ribuan kilo antara jarak kita tanah air dengan Makkahul Mukarramah sana, namun ada di antara kita yang berjalan kaki menuju ke sana, merasakan enjoy dan terasa dekat. Orang yang takut bisa berani. Bagaimana para sahabat ketika iman sudah melekat dalam diri mereka, maka mereka menghadapi tentara kafir Quraisy, walaupun jumlah sedikit dalam perang Badar, mereka mampu mengalahkan pasukan tentara Quraisy. Jadi dengan kekuatan iman ini, hal orang yang takut bisa menjadi berani. Dengan kekuatan iman ini pula, para ulama-ulama kita jeruji besi penjara itu bagaikan istana. Mereka mendekap dalam jeruji besi, tapi perasaan mereka bahagia. Dengan keimanan inilah pula para mujahidin fisabilillah, desingan peluru, hujan peluru itu dianggap hal yang biasa. Maka subhanallah, kekuatan iman haruslah kita jaga. Bagaimana cara menjaga iman kita ini? Yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bil ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Pemirsa TPRU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jaga iman kita yang sudah melekat dalam diri kita. Karena iman ini adalah anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal ribuan kilo dari kota tempatnya turunnya wahyu. Kita jauh dari Rasulullah SAW. 14 abad yang lalu Rasulullah berdakwah. Tetapi alhamdulillah kita mendapatkan nikmat iman ini. Maka mari kita jaga keimanan kita. Puasa Ramadan ini marilah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Mari kita gunakan momentum Ramadan ini untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang diberikan nikmat, kekayaan, jabatan, kepintaran, namun Allah Subhanahu wa taala tidak pilih mereka untuk beriman. Maka benarlah apa yang dikatakan dalam surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yakhtassu bi rahmatihi may yasha." Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada orang-orang untuk mendapatkan hidayah iman dan Islam ini. Kita jauh dari Rasulullah, kita jauh dari tempat tinggalnya Rasulullah, namun kita alhamdulillah kita dalam keadaan hidup dalam keadaan beriman. Maka marilah kita jaga keimanan kita ini. Bagaimana menjaganya? Seperti yang saya katakan tadi, yaitu kita melakukan amal-amal kebaikan, mengisi hari-hari kita dengan penuh ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan. Para pemirsa TPRU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman adalah intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga. Jagalah iman, walaupun dunia harus roboh, walaupun masa harus berhenti, maka iman jangan mati. Dunia harus hancur, tetapi iman tidak boleh lebur. Maka marilah jaga iman kita, baik di bulan Ramadan ini, walaupun kita nanti keluar di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman kita hidup, dengan iman kita berjuang, karena iman kita berjuang, dan dengan iman inilah kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbin qulubuna ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubuna ala ta'atik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati kami, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Wahai Zat yang membalingkan hati-hati kami, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Hada minni aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.